Elektabilitas bakal calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo bersaing ketat dengan bakal calon presiden dari Partai Gerindra. Data dari survei Litbang Kompas periode 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar ungguli Prabowo Subianto. Elektabilitas Ganjar Pranowo berada di angka 24,9%, mengungguli suara Prabowo di posisi 24,6% dan Anies Baswedan berada pada 12,7%. Dalam simulasi 10, 5, dan 3 nama yang dilakukan Litbang Kompas, nama Ganjar menempati urutan teratas. Namun dalam simulasi head-to-head 2 nama capres, Prabowo Subianto unggul atas Ganjar dengan elektabilitas 52,9%, sementara Ganjar raih 47,1%. Ya, dan berikut hasil survei elektabilitas Baca Pres 2024 yang dikeluarkan Litbang Kompas periode 27 Juli, 7 Agustus 2023. Dalam simulasi 10 nama, Ganjar Pranowo 29,6%, Prabowo Subianto 27,1%, sementara Anies Baswedan 15,2%. Sementara itu dalam simulasi 5 nama, Ganjar Pranowo menempati atau mendapatkan 31,8% suara. Kemudian Prabowo Subianto 27,8% dan Anies Baswedan 15,6%. Dan dalam simulasi 3 nama, Ganjar Pranowo meraih 34,1%, Prabowo Subianto 31,3%, Anies Baswedan 19,2%. Survei ini melibatkan 1.364 responden di 38 provinsi dengan margin of error plus minus 2,65%. Ya, bagaimana tanggapan seputar hasil elektabilitas bakal calon presiden periode periode 27 Juli hingga 7 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas. Nah, kita sudah terhubung dengan Eriko Sotarduga, politisi PDI Perjuangan dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat malam, Pak Eriko. Selamat malam, Mas Adi. Selamat malam, Mas David. Selamat malam. Selamat malam. Adinda, Adi Praitno. Ini sehat semua ya? Tenggorokan aman semua nih, Pak? Aman. Aman ya. Baik, jadi kita bisa ngobrol lumayan panjang nih. Iya, betul. Baik, saya ke Pak Eriko dulu. Pak Eriko, ini apa tanggapan Anda mengenai survei terbaru Litbang Kompas ini yang menunjukkan adanya tren kenaikan begitu ya? Ya, sebenarnya sekali lagi kami berterima kasih tentu dengan survei Litbang Kompas, di mana yang selama ini kita sama-sama melihat bahwa survei dari Litbang Kompas ini tentunya diadakan dengan kemampuan kemandirian daripada Kompas. Itu yang kami tahu. Biasanya kami juga membahas ini bersama-sama di Litbang Kompas, dan kita juga mengetahui bahwa rutinitas dari survei ini dilakukan, kalau saya tidak salah, per 4 bulan sekali, itu biasa dilakukan. Nah, yang patut kami syukuri dalam hal ini adalah adanya rebound, Mas David, kalau kita sebut ya. Kan kalau selama ini kan selalu ada dalam survei-survei lain, kami juga tidak mengatakan bahwa survei lain itu tidak benar, tidak juga. Walaupun ada juga survei yang memang abal-abal, yang artinya memang survei umumnya seperti ini di range-nya, tiba-tiba range-nya yang survei ini jauh sekali. Nah, ini kalau kita lihat dari waktu mulai dari kejadian yang FIFA, begitu juga dengan lain-lain, sempat terjadi penurunan, dan ini sekarang sudah mulai menaik lagi di bulan Juli dan Agustus. Nah, hanya jujur saja ini kan belum sesuatu hal yang maksimal yang dilakukan juga, karena kan DCS baru diumumkan, Mas David. Jadi artinya dalam hal ini katakan calon-calon legislatif kami, begitu juga dengan seluruh relawan yang sekarang sedang dikonsolidasikan bersama masyarakat, inilah yang kita akan nanti bergerak bersama-sama. Test case-nya kemarin kami di 19 Agustus sudah mulai memasang stiker, begitu juga memasang katakan bersama masyarakat, bersama relawan untuk bisa
memperkenalkan Mas Ganjar. Walaupun dalam hal ini Mas Ganjar masih sendiri ya sebagai calon presiden. Jadi kami meyakini juga dalam 1 bulan ke depan perubahan ini juga akan semakin signifikan. Dan disinilah yang menambah semangat daripada kami juga, walaupun kita mengetahui bersama Mas David, situasi sekarang kan nanti Mas Adinda saya Adi Praitno yang lebih mumpuni tentunya, di mana kami di sini ya sekarang katakan lagi dikeroyok atau apa istilahnya ya, lagi di Siapa yang keroyok nih kira-kira Pak Eriko? Nah ya kan artinya di sini kan sudah muncul katakan yang tadinya diduga ada poros keempat ternyata tidak juga, dan ini semua sekarang bergabung katakan untuk mengerumuni dari poros yang dipimpin oleh PDI Perjuangan bersama juga dengan Perindo, Hanura dan juga P3. Dan ini menarik sekali Mas David ya, situasi di akhir-akhir ini, dan ini juga menambah semangat dari katakan dari kader-kader kami di PDI Perjuangan, begitu juga bekerja sama dengan relawan dan masyarakat yang tentunya kita akan juga meminta untuk kesediaannya untuk bisa memilih atau katakan mendukung Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, sambil juga kita menunggu calon wakil presiden nanti yang akan diputuskan Ibu Ketua Umum bersama Ketua-Ketua Umum yang lainnya, bersama Bapak Presiden Joko Widodo, dan juga berikutnya bersama juga dengan Mas Ganjar Pranowo. Seperti itu Mas David. Ya baik, ini memang rebound ini terlihat dalam tren kenaikan ya mungkin, tapi ini kelihatannya masih tipis begitu ya, kalau boleh dikatakan ini 0,3%. Betul. Masih tipis. Betul, kalau kita mau ngomong jujur Mas David, memang ini masih dalam batas margin of error ya. Kalau dalam survei, kalau dia sudah lebih 2 kali dari margin of error, nah itu baru bisa dikatakan semacam keunggulan yang cukup gitu ya, signifikan. Kami menyadari hal itu juga, sehingga kami juga tidak lantas menjadi jumawa atau menjadi lupa diri. Justru ini menambah semangat kita bahwa kita lebih sungguh-sungguh, lebih serius, lebih semangat lagi di dalam mengkonsolidasikan seluruh kekuatan yang ada. Seperti itu Mas David. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, ini elektabilitas Ganjar kan meningkat memang, namun hanya selisih tipis dengan Prabowo. Ini tanggapan Anda bagaimana? Dari 2 survei, bahkan yang terakhir itu kan ada indikator politik dan juga ada Litbang Kompas. Saya kira kalau membaca survei itu yang paling penting adalah soal tren naiknya. Jadi sekecil apapun naiknya itu tentu itu sudah mendapatkan momentum politik. Artinya kerja-kerja politik, sosialisasi, komunikasi, kerja-kerja tim, termasuk penetrasi ke bawah, itu sudah mendapatkan respon yang cukup positif dari bawah, Mas. Jadi beda dengan sekalipun elektabilitasnya tinggi, tapi dia stagnan, apalagi misalnya dia tidak naik secara signifikan, itu tentu kurang menjadi kabar baik dalam survei. Tapi kalau dalam survei, sekecil apapun elektabilitas itu 0,0%, 1% ataupun 2%, naik dalam margin of error, saya kira itu adalah kabar baik, di mana selama ini proses politik dan kerja-kerja politiknya itu sudah mendapatkan resultante dan respon yang cukup positif ya. Bagi saya ada 3 variabel yang bisa menjelaskan kenapa Ganjar itu rebound atau bouncing lah. Pertama, ini tentu tidak terlepas dari belusukan yang sudah mulai dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Jadi salah satu kekuatan Ganjar itu kan dikenal sebagai sosok yang sering belusukan, belanja masalah ke bawah, kira-kira begitu, dengan lari-lari ketemu masyarakat, itu kan ngobrol dan berdiskusi. Secara perlahan itu sudah berbuat manis. Yang kedua memang juga harus diakui, secara perlahan teman-teman PDIP dan Ganjar itu sudah mulai mengembalikan citra Jokowi yang dulu ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, sudah semakin ke PDIP dan sudah sangat sudah sangat dekat dengan identifikasi dengan Ganjar Pranowo gitu ya. Artinya kalau melihat wajah Jokowi saat ini adalah menurut publik adalah wajah PDIP dan wajah Ganjar Pranowo, tidak lagi disangkut pautkan dengan sosok-sosok yang lain. Ini tentu sebagai sebuah kabar baik yang secara persepsi tentu memberikan citra positif. Nah yang ketiga, tentu ini tidak terlepas dari kerja-kerja politik tim sukses, para pendukung, termasuk juga partai-partai pendukung Ganjar yang sudah mulai melakukan komunikasi, publikasi yang cukup masif, baik melalui billboard, kemudian baliho dan spanduk dan sosialisasi ke bawah, Mas. Jadi 3 variabel ini yang menurut saya sudah mulai ada tanda-tanda di mana kerja politik
yang sudah dilakukan oleh Ganjar, tim sukses, para relawan dan pendukungnya itu sudah mendapatkan respon yang cukup positif. Ini tentu momentum yang cukup baik, yang saya kira memang harus dirawat stamina politiknya. Ini tidak boleh jumawa, ini tidak boleh kemudian lengah, kan kira-kira begitu bagi pendukungnya Ganjar. Karena perjalanan menuju Pilpres 2024 itu masih menyisakan 7 bulan. Ini tentu menjadi PR yang cukup panjang karena capres-capres yang lain pastinya juga akan melakukan strategi yang serupa gitu, roadshow dan safari politik tentu untuk mendapatkan dukungan-dukungan politik yang maksimal. Tapi dalam bayangan saya kenapa Ganjar rebound dalam surveinya Kompas misalnya, karena 3 faktor itu tadi. Ganjar belusukannya sudah mulai terasa, kemudian identifikasi sebagai orang dekatnya Jokowi itu sudah mulai kelihatan gitu ya, bahwa Ganjar dinilai paling dekat dan paling ideal sebagai replika politik dari Jokowi. Yang ketiga adalah mesin partai, entah itu partai ataupun relawannya, secara perlahan itu kerja-kerjanya sudah mendapatkan respon yang cukup baik. Baik, mungkin saya konfirmasi juga dulu ke Pak Eriko. Dari 3 poin tadi yang disampaikan oleh Mas Adi, kan nomor 2 itu salah satunya ada Pak Jokowi juga di situ. Apakah saat ini konsolidasi PDIP dengan Pak Jokowi, dengan Pak Ganjar ini sudah terbentuk, artinya bahwa memang keyakinan penuh bahwa semua ini akan bergerak bersama untuk dukung Pak Ganjar gitu? Begini Mas David, kalau di internal kami, tepat sekali yang tadi disampaikan saudara saya Adinda, saya Mas Adi Praitno, bahwa kalau di internal kami sangat meyakini hal tersebut. Karena secara jujur, Bapak Presiden Joko Widodo kan adalah bagian keluarga besar dari PDI Perjuangan. Apapun ceritanya, beliau mengawali dan juga sampai saat ini betul-betul memang bersama dengan kami. Tetapi kan kami tidak mungkin bisa memaksakan, katakan Mas David, untuk semua orang, ya katakan orang kan boleh saja mempunyai persepsi masing-masing kan begitu. Nah hanya kalau kita melihat dari bahasa terangnya, ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dalam waktu akhir ini, dalam waktu penyampaian beliau juga di DPR, bahwa penting sekali pemimpin, tidak salah untuk memilih pemimpin ke depan ini, apalagi di dalam periodisasi ini 13 tahun ke depan ini sangat penting untuk menuju Indonesia emas, menuju Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Dan beliau juga mengingatkan bahwa memerlukan pemimpin yang mempunyai stamina. Tadi sudah disampaikan oleh Adinda saya Adi Praitno, juga penting sekali bisa berlari, katakan mempunyai stamina yang bisa berlari maraton. Nah maraton itu kan bukan berarti cepat di awal terus kemudian tidak bisa sampai di finish, tapi yang paling penting konsistensi dan kemampuannya di dalam di dalam memaintain waktu yang sedemikian ini. Nah ini memerlukan memang pemimpin yang mempunyai stamina yang tangguh, yang mempunyai kedekatan terhadap masyarakat. Teristimewa juga bahwa beliau itu seseorang yang memang yang diinginkan representasi dari Bapak Presiden Joko Widodo. Kalau di dalam waktu Rakernas kami, Mas David, itu disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa Mas Ganjar ini punya semuanya, bahkan mempunyai banyak kelebihan, di mana beliau bisa, Mas Ganjar bisa berkomunikasi dengan generasi muda dengan dengan leluasa, tidak ada jarak, kemudian bisa memahami pemikiran-pemikiran generasi muda. Sebenarnya kan itu yang juga paling utama, di mana generasi muda nanti itu kurang lebih 40% yang akan memilih di periodisasi pemilu tahun 2024 nanti, Mas David. Jadi ini sebenarnya kalau kita mau berbicara jujur, ini sebenarnya baru awal. Apapun juga kan Mas Ganjar akan mengakhiri tugasnya sebagai gubernur di Jawa Tengah pada tanggal 5 September. Nah ini baru setelah 5 September beliau bisa punya keleluasaan, artinya bisa lebih fokus lagi, karena selama ini juga harus memimpin Jawa Tengah, tidak bisa mengabaikan tugas utamanya. Nah, tapi setelah 5 September tentunya beliau bisa lebih fokus lagi, tadi seperti yang dikatakan pengamat kita yang selama ini sudah menunjukkan ini, ya Mas Adi Praitno, bahwa nanti akan lebih terbuka lagi, lebih berjalan lagi bersama dengan masyarakat. Apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh masyarakat? Kita juga jangan lupa, seorang pemimpin adalah pelayan yang melayani masyarakat. Sebenarnya melayani rakyatnya, itulah sebenarnya tugas dari seorang pemimpin. Begitu Mas David. Iya baik, jadi identifikasinya berhasil begitu ya untuk Pak Ganjar ini, artinya ya sampai saat ini sekali lagi kami tidak ingin mendahului, tidak ingin jumawa, tapi artinya ada sesuatu hal yang memang memberikan harapan lebih. Ini rebound
Dan juga apa? Ini kalau kita lihat masih peluangnya, celahnya untuk naik lagi ke atas itu masih sangat sangat terbuka. Begitu Mas David. Itu yang disampaikan oleh hasil survei kalau kita mau melihatnya secara jeli apa yang dihasilkan oleh Litbang Kompas ini seperti itu, Mas David. Ya, baik. Sekarang saya kembali lagi ke Mas Adi, ini bicara angka lagi nih. Mas Adi, ini kalau memang dalam hitungan misalnya 10 nama begitu ya, lalu kemudian 5 nama dan 3 nama, Pak Ganjar ini masih terus di atas ya, konsisten di atas nomor 1, lalu kemudian baru Pak Prabowo dan kemudian Mas Anies. Namun untuk simulasi 2 nama ini justru di sini malah berbalik begitu. Ganjar Pranowo di posisi di 47,1 sementara Prabowo Subianto di 52,9. Apa yang Anda baca dari sini? Kenapa bisa seperti ini? Ya, saya kira memang dari 10 nama jadi 5 nama itu rata-rata dari calon-calon yang kemudian itu di take down, tidak disebutkan namanya, lebih banyak terafiliasi dengan Ganjar Pranowo, kan begitu. Itulah yang kemudian menyebabkan kenambah Ganjar dalam simulasi 10 dan 5 nama itu muncul, termasuk 3 nama. Jadi nama-nama seperti Sandi, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Hovifah, ketika nama ini tidak dicantumkan dalam kandidasi Pilpres, pendukung mereka lebih banyak ke Ganjar Pranowo, baru sebagian kecilnya ke Prabowo ataupun ke Anies. Tapi ketika terjadi head to head misalnya ada 2 nama Ganjar dan Prabowo, memang Prabowo itu lebih unggul relatifly agak signifikan karena memang basis pemilih Anies itu mostly banyak dari pemilih mereka itu yang terafiliasi kepada Ganjar Pranowo, kepada Prabowo Subianto maksud saya. Karena begitu banyak pemilih-pemilih Anies selama ini juga adalah pemilih dari Ganjar Pranowo gitu loh Mas. Ini yang saya kira memang menjadi PR ke depan, bahwa ini kan kondisi alamiah. Kondisi di mana belum ada maksimalisasi dari kerja-kerja tim, belum ada upaya-upaya untuk melakukan penetrasi dan pendekatan kepada pihak Anies gitu dan para pendukungnya. Tapi ini kan setidaknya sudah mulai terpolakan, di mana banyak pemilih Anies saat ini memang lebih condong kepada Prabowo ketimbang Ganjar. Oleh karena itu pastinya teman-teman PDIP, pendukung Ganjar sudah mulai mapping bagaimana cara penetrasi dan pendekatan politiknya kepada Anies dan para pendukungnya. Kalau tidak salah misalnya per hari ini Pak Said Abdullah itu kan ngomong bagaimana Anies itu menjadi penting sebagai partner, bahkan kalau bisa jadi satu kesatuan dengan Ganjar Pranowo di 2024. Tentu untuk mengasimilasi para pendukung Anies ini juga sebagian besar mereka adalah berbondong-bondong mendukung Ganjar Pranowo. Kan ini sebenarnya adalah game di mana kesempatan yang bisa di-challenge itu selama 7 bulan dan bisa dimaksimalkan. Artinya PR terbesar dari Ganjar Pranowo adalah bagaimana untuk melakukan penetrasi, pendekatan, dan meyakinkan pemilih-pemilih Anies ya. Kalau Anies tidak lolos di putaran kedua, memang untuk saat ini itu lebih condong kepada Prabowo Subianto. Tapi dalam hitungan 7 bulan ke depan, dalam politik itu apapun bisa terjadi, Mas. Karena iman politik pemilih kita itu kan suka berubah di tengah jalan. Bahkan bisa berubah dalam seketika. Kan itu ceritanya. Iya. Nah ini saya juga ingin konfirmasi lagi ke Pak Eriko ya. Pak Eriko mengenai apakah betul akan ada peluang untuk menggandeng Anies Baswedan sebagai cawapres untuk Mas Ganjar gitu. Namun sebelum dijawab kita akan jeda dulu sejenak. Dialog akan kembali usai jeda berikut ini.